Jadi itu kalau, sekali lagi, itu kalau kita betul-betul ingin ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau betul kita, doa kita tidak main-main, sholat kita tidak main-main. Kita ingin dapat jalan yang lurus, maka pegang teguh Islam dengan bersih, dengan utuh, dan di dalam sistem Islam. Baru itu. Tanpa itu main-main. Kalau kita tidak mau mengamalkan dengan bersih, tidak mau mengamalkan dengan utuh, dan tidak mengamalkan dalam sistem Islam, bagaimana caranya mau menempuh siratal mustaqim? Adapun kewajiban kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Persoalan hasilnya sampai di mana kita serahkan kepada Allah, tapi wajib berikhtiar semaksimal mungkin, itu wajib. Ini yang hari ini lemah dalam kehidupan kaum muslimin, ya, memahami parameter seperti ini yang lemah. Apalagi dakwah yang menyerukan bagaimana hadirnya sistem Islam. Gak ada, coba lihat mana dakwah yang menghadirkan wajibnya menghadirkan sistem Islam. Maka saya katakan, dakwah-dakwah yang tidak menyeru masyarakat, dakwah-dakwah yang tidak mengajak masyarakat kaum muslimin untuk berada dalam sistem Islam, itu dakwah main-main namanya. Buat apa dia bahas tauhid, dia bahas fikih, dia bahas ilmu Islam? Mau diterapin di mana kalau bukan di dalam sistem Islam? Itu dakwah main-main namanya, kalau dia tidak menyerukan, mengarahkan orang untuk berada dalam sistem Islam. Sementara Rasulullah bekerja keras, siang malam Rasul berdakwah, mengajak orang untuk menghadirkan sistem Islam. Sampai Rasul dicaci, dihujat, berapa kali mengalami uji coba pembunuhan karena Rasul ingin menghadirkan sistem Islam itu. Itu yang harus kita pahami. Bayangkan, teladan kita yang kita hormati, kita cintai, kerja keras siang malam berdakwah, mengajak orang untuk ada dalam sistem Islam. Maka kita sebagai umatnya, yang ngaku sebagai umatnya, juga wajib kerja keras. Kerja keras berdakwah, kerja keras mengajak orang untuk hidup di dalam sistem Islam. Karena tadi sudah kita baca ayatnya, Quran ini sumber kemuliaan. Tidak ada kemuliaan hidup kecuali di bawah naungan syariat Islam. Silahkan mau hidup di bawah naungan yang lain kalau mau hina. Kalau mau mulia cuma ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber kemuliaan umat. Maka ini tuntutan akidah para jamaah sekalian. Perhatikan hadis Rasulullah, hadis riwayat Imam Hakim. Rasulullah bersabda, "Man faraqal jama'ata qaida tibrin faqad khalal Islam min unukihi wa in tala wa sama wa in zama annahu muslim." Perhatikan. Rasulullah bersabda, "Man faraqal jama'ata," siapa yang berpisah dari jamaah. Ya, man faraqal jama'ata, siapa yang berpisah dari jamaah. Jamaah yang dimaksud apa? Jamaah itu yang dimaksud adalah sistem Islam. Sistem Islamnya yang dimaksud apa? Ya yang ada dalam hidup kamu hari itu apa adanya. Kalau hari itu adanya khilafah, ya kamu harus berada di khilafah. Kalau adanya daulah, kamu harus dalam daulah. Kalau adanya komunitas, ya dan seterusnya. Maka Rasulullah katakan, man faraqal jama'ata, siapa yang berpisah dari jamaah, qaidal tibrin, meskipun cuma sejengkal. Cuma sedikit saja dia memisahkan diri, tidak berada di dalam sistem Islam, dia biarkan di dalam sistem kafir, maka Rasulullah mengatakan apa? Faqad khala al-Islam min unukihi. Sungguh Islam telah copot dari lehernya. Itu yang tadi saya katakan. Kalau ada orang Islam eksis, tenang, nyaman di dalam sistem kafir, itu tanda Islamnya sudah mati. Sementara Rasulullah mengatakan faqad khala al-Islam min unukihi. Sungguh Islam itu sudah copot dari lehernya. Wa in sholat wa shoma, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, wa in za'ama annahu muslim, meskipun dia mengaku sebagai seorang muslim, meskipun ngaku-ngaku muslim, meskipun dia sholat, dia puasa, tapi Rasul mengatakan kamu itu sudah copot Islam. Bagaimana mungkin orang Islam kok tidak mau dalam sistem Islam? Aneh yang seperti itu. Kalau kamu muslim harus berada dalam sistem Islam, ya kan? Coba lihat surat An-Nisa ayat ke-76. Ini tidak akan pernah salah alamat para jamaah sekalian. Dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-76, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Lihat, kalau dia beriman, kalau orang itu beriman, pasti berjuangnya, berperangnya, beraktivitasnya, kontribusinya pasti fi sabilillah,
pasti di jalannya Allah. Walladzina kafaru, adapun orang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, pasti berperangnya, berjuangnya, beraktivitas, berkontribusinya pasti di jalan setan. Ini tidak pernah salah alamat. Tidak mungkin orang kafir fi sabilillah, tidak mungkin. Dan menjadi aneh kalau ada orang Islam kok di jalan setan, aneh yang seperti ini. Kalau kita muslim, kita itu harus fi sabilillah. Begitu Allah katakan. Dan jadi tanda tanya besar, bagaimana muslim kok bukan fi sabilillah, itu gimana ceritanya? Faqatilu awliya syaitan. Padahal kamu wajib memerangi para pendukung setan itu, diperangi, jangan dibela. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Karena setan menggelincirkan kita memang caranya menipu. Dan tipuan setan itu lemah sebenarnya kalau iman kita kuat. Seperti tipuan setan mengatakan apa? Persatuan itu indah. Nah, itu bombastis. Ya, emang juga indah, cuman kan bersatunya tuh atas dasar apa? Atas dasar al-haq atau al-batil, itu masalahnya. Kita juga semua maunya bersatu, nggak ada kita mau bersatu. Dia kadang-kadang kita disajikan dengan kata-kata yang bombastis, tapi seolah-olah itu menipu. Maka harus cermat, harus jeli dalam perkara ini. Tidak akan pernah salah alamat. Nah, ini prinsip di dalam memahami, mengamalkan Islam. Kita berusaha betul bagaimana berada pada shiratal mustaqim agar doa kita tidak dihitung main-main oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin.